Pernah dengar nggak peer-to-peer lending? Istilah baru ini. Gampangnya adalah peer-to-peer lending itu sebuah platform yang mempertemukan antara pemberi uang, pendana, dengan yang meminjam uang. Jadi ini dia platformnya nemuin. Jadi kalau lu punya uang dan lu mau meminjamkan dan mengembangkan uang lu bisa gunain cara baru ini, peer-to-peer lending. Persoalannya adalah, aman nggak ya? Dalam video ini gue kedatangan tamu dari Asetku dan gue mau tanya, aman nggak bos kita kerjain peer-to-peer lending ini? Tonton terus video gue. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu. Lu king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Jadi gue kedatangan tamu dua dari Asetku. Ini expert yang mengerti peer-to-peer lending. Halo Bro Randy, selamat datang di channel gue. Thank you. Gaya baru salaman. Nggak bisa lagi kita salaman kan? Social distancing ya. Yoi, social distancing. Bro, apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah platform yang mempertemukan antara pendana dengan peminjam atau borrowers dengan lenders. Jadi platform itu maksudnya aplikasi ya? Aplikasi, by aplikasi. Jadi aplikasi di handphone ya? Aplikasi di Android atau di iOS gitu ya? Iya, ya? betul. Terus nanti kalau orang mau minjem duit ke situ? Melalui aplikasi di handphone. Nah, kalau peer-to-peer lending itu maksudnya? Lending itu mendanai. Jadi kalau gua punya uang, mendanai ke gua mau danain borrowers yang membutuhkan. orang yang membutuhkan dana. Itu asetku. Itu asetku. Asetku ini corporate itu ya? Iya. Nah, asetku udah berapa lama bos? Asetku adalah perusahaan startup. Kita berdiri dari Oktober tahun 2017 dan kita sudah mendapatkan OJK di tahun Desember 2018 terdaftar dan diawasi oleh OJK. So kantor lu ada nggak, di mana tuh kantor? Kantor kita di Said Sudirman Center lantai 50. Jadi ini sama kayak nabung di bank, di mana gue naruh duit di asetku, terus nanti duit gue bertambah dalam kurun waktu tertentu. Kalau dibandingkan dengan bank itu kita berbeda dari bank karena di asetku ini kita meminjamkan uang kita ke borrower yang membutuhkan dana. Jadi kalau di bank kita hanya menaruh uang kita dan kita bayar bunga ke bank. Cuman kalau di asetku itu uang kita akan diputarkan ke peminjam dan peminjam biasa akan membayar bunga lebih. Nah, dari bunga yang dipinjamkan oleh borrower itu akan juga dibagikan ke lenders yang mendanai si borrower. Jadi ini gua punya duit, gua kasih ke asetku, dan ya kan nanti asetku yang pilih akan memutarkan uangnya ke Akulaku dan Bukalapak. Nah, kita membagikan uangnya ke Akulaku dan Bukalapak dan mereka yang akan menyebarkan uang itu ke borrower. Oke, nah kalau tuh borrowernya, kalau gua nih mau minjemin duit ya ke orang, yang gue takut apa sih? Lu juga kayak gitu nggak? Ini orang bisa bayar nggak ya? Iya kan? Kalau dia bisa bayar mah gue bungain mah mau ya, kalau pasti jaminannya apa? Ya kan, ntar gue pinjemin lu nih, toto lu nggak bisa bayar, lu lari lagi. Capek deh duit gue hilang. Kalau di asetku ini kita bisa meminimalisirkan resiko kami dengan beberapa hal. Yang pertama itu jelas adalah asuransi kredit. Kita juga bekerja sama dengan asuransi kredit yang bernama Staku Mandiri. Jadi setiap uang dari lenders yang dipinjamkan ke si borrower, uang modal kami itu otomatis langsung diasuransikan. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, asuransi bisa meng-cover. Dan yang kedua itu tunggu, kita potong-potong. Oke. Ya kan? Kalau terjadi apa-apa asuransi bisa cover. Kalau nggak bayar? Nggak bayar apa ini? Si peminjam yang lu kasih pinjam uang tadi, lu kan pakai duit gua, asetku pakai duit gua untuk minjemin ke orang kan, terus tuh orang nggak bisa bayar, nah lari kabur bos. Jadi selain asuransi kita juga ada diversifikasi risiko. Jadi si Akulaku ini hanya bisa meminjamkan maksimal 2 juta rupiah untuk satu orang. Sedangkan kalau si lenders di asetku itu kita bisa mendanai orang itu lebih dari satu orang, which is kita bisa naruh anggap saja 100 juta. 100 juta itu tidak akan dikasih hanya ke satu orang, melainkan bisa dikasih minimal 50 orang. Jadi kalau ada satu orang nih nggak bisa bayar,
49-nya masih bisa bayar. Oh, itu cara lo untuk meminimalisir risiko nggak bayar. Betul. Jadi kalau misalnya gini, ya gue naruh duit gue 100 juta. Bukan berarti lu kasih 100 juta itu ke satu orang, tapi lu bisa saja kasih ke 20 atau 50 orang. Betul. Minimal bahkan 50 orang kalau 100 juta. Oh, jadi lu ada tekniknya gitu ya, supaya uangnya ini aman. Gitu, toh ada 1-2 orang yang nggak bayar tapi 48 lainnya bayar, so lu masih dapat untung cuan gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 2 orang nggak bayar, anggap aja ada 4 juta hilang, ya kan, karena satu orang hanya 1 juta 2 juta maksimal. Kalau ada 2 orang nggak bayar itu artinya 4 juta hilang. 4 juta ini yang akan di-cover oleh asuransi. Oh, so untuk asetku, so faktanya aset lu tetap punya duitnya gitu ya. Jadi lu pilih juga orang yang mau lu kasih, yang 48 tadi, yang 50 orang tadi pun tuh udah pilihan lu gitu. Gak semua orang bisa minjem ujuk-ujuk datang ke lu bagi duit dong, gua mau beli handphone gitu. Betul. Dan terus lu kasih gitu, enggak kan ya? Gak semua borrower bisa selalu sukses meminjam uang. Ada juga sangat banyak yang ditolak. Karena mereka tidak lulus standarisasi dari pihak kalkulator. Oke. Berarti dengan cara itu lu mau nyampein ke kita semua bahwa aman kok. Aman. Dan ya, aset itu sudah mengatasi untuk meminimalisirkan semua resiko yang ada. Kalau dengan ini sih menarik ya, karena duit kita kalau kita taruh kalau bisa jadi passive income, bos, bener ya? Betul. Passive income ya, memang untuk membiayai hidup kita sehari-hari mungkin kurang. Tapi daripada uangnya nanti lu taruh di bawah balik bantal atau lu taruh di bank malah ujung-ujungnya lu beliin barang yang konsumtif, nggak bertumbuh jadinya, ya kan? Nah, kalau ini produktif uangnya gitu ya, buat kita sih oke. Cuman yang memang kalau kayak gitu berarti nggak ada resikonya dong. Resiko selalu ada di mana-mana di dunia ini, kan pasti ada resiko lah ya. Jadi kalau untuk di asetku, resiko orang biasa yang paling sering terjadi adalah takut akan kehilangan uangnya. Resiko rugi? Kalau untuk resiko rugi kita bisa dibilang tidak akan ada kerugian, karena kita kan asetku adalah sebuah platform untuk lenders yang mendapat bunga dari borrower. Oh, kalau turun uangnya sih enggak, misalnya gua kasih 100 lo balikin gua 98 sih enggak ya? Enggak bakal, karena kalau misalnya Bro Diki meminjamkan uang 100 juta, 100 juta ini akan aman dan dapat bunganya dari 100 juta ini. Jadi tidak bisa mengalami kerugian. Penurunan sih enggak. Penurunan tidak ada. Cuman yang biasa orang takutkan, dan yang lo takutin hilang. Iya. Lu nggak tahu di mana. Betul. Jadi uang gua kasih pinjam, lu pilihin kepada peminjamnya dan gua dapat bunga. Gitu kira-kira ya. Uang gua bertumbuh sekian persen. Lu boleh tahu nggak hitungannya itu gimana tuh bunganya? Jadi kita asetku ini mempunyai beberapa produk. Bunganya mulai dari 17%. Sampai 21% per tahun. Dan kita mempunyai beberapa tenor, dan tenor ini bisa dimulai dari hanya 10 hari saja sampai 3 bulan. Jadi nanti di aplikasi kami ada list of product, dan di produk itu bisa dipilih tuh mau tenor yang mana, ada yang 10 hari, 15 hari, 22 hari, sampai yang 3 bulan. Begitu. Itu bisa dimulai dari angka berapa, bos? Untuk minimal pendanaan kita bisa mulai dari hanya 2 juta rupiah saja. 2 juta lu terima? 2 juta. Boleh itu? Boleh. Jadi kalau gue mau tes dulu boleh dong ya? Boleh. Hanya 2 juta saja. Gue tes 2 juta? Ya nggak sih? 2 juta dulu nih. 2 juta dapat 9.000 sekian. Gue nggak perlu 9.000-nya, yang penting 2 juta bener balik nggak ya? Kita tes dulu nih abis dari sini. Coba dulu 2 juta. Coba dulu 2 juta. Lu berdua terima nggak kalau 2 juta? Terima mereka, kalau nggak terima lu bilang gue ya, mereka terima kalau 2 juta. Jadi lu nggak punya 100 juta juga nggak apa-apa, 2 juta dulu. Kalau lu udah nagih, lalu tambahin jadi 100 juta gitu kan? Iya betul. Gitu ya, untuk cek ombak dulu, bos. Kalau saran sih kalau untuk pertama kali pendanaan mungkin bisa di angka yang mulai kecil-kecil dulu aja ya. Misalkan returnnya pada saat returnnya karena takut. Iya, karena takut. Karena takut gue terus terang takut. Gue pengen tertarik, gue takut. Itu hal yang wajar menurut saya, itu hal yang wajar. Coba dulu di angka 2 juta dulu, main di 10 hari. Apakah pada saat jatuh tempo sesuai tidak ya masuk ke rekening sesama di aplikasi atau berbeda? Kalau misalnya sesuai, boleh silakan dilanjutkan lagi.
Gitu Kalau ya. misalkan berbeda boleh juga komplain ke kami. Oh iya. Oh, lu bacot aja lu ngomong nggak jelas ya. Hasilnya beda gitu ya. Oke. Bro, jadi oke. Yang paling penting adalah kalau 100 juta itu seksi banget hasilnya. Itu gila banget. 17% men, 118 juta setahun men. Gila lu dapat dari mana duit segitu tuh? Itu untuk produk yang terkecil kami ya, dengan 17%. Kalau misalnya kita mengambil produk yang tenornya lebih lama lagi, itu bisa menghasilkan lebih. Itu jadi ada produk-produk lu gitu ya. Iya. Tapi kalau yang buat masih mau coba pertama ya lu boleh coba 10 hari dan 2 juta perak tadi tuh. Ya, Dapatnya kecil. produk kami yang paling terkenal di 10 hari itu. Di 10 Karena hari. tenornya sangat singkat. Iya. Dan bisa dibilang sih produk favorit ya untuk yang 10 hari itu. Gitu ya. Iya. Oke. Dan ingat bos, lu nggak mesti 100 juta. Kalau lu takut ragu, 2 juta dulu diterima sama Bro Devin dan Bro Randy. Iya. Oke, gua mau daftar. Atau yang nonton ini mau daftar. Gimana caranya Bro Devin? Jadi di Asetku ini sudah tersedia di iOS dan Android dan langsung bisa di-download aplikasinya. Setelah di-download aplikasinya, kita pertama harus register akun dulu. Dan setelah itu kita bisa melihat tuh produk-produk mana yang kita mau masuk nih. Anggap aja yang 10 hari. Nah, nanti setelah kita melakukan registrasi akan di-approve, diverifikasi dulu, dan kalau sudah berhasil baru bisa melakukan pendanaan. Dan untuk melakukan pendanaan nanti akan dikasih virtual account yang uangnya akan ditransfer melalui virtual account itu. Begitu ditransfer, otomatis uangnya langsung masuk ke Asetku. Setelah registrasi itu jangan juga lupa untuk memasukkan kode referral supaya bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kamu berdua. Ini kode referral ini artinya kalau gua mau nanya-nanya sama Bro Randy sama Bro Devin langsung. Iya. Bisa. Gitu ya, dari situ ya. Gua mau yang mana nih, gua nabung berapa nih, gua apa nih, gua dan segala macam pertanyaan tentang asetku dan peer-to-peer lending ini lu berdua bisa jawab gitu ya. Untuk konsultasi bisa. Untuk konsultasi lu berdua. Iya. Jangan lupa masukin kode referralnya. Dan kalau gua nggak ngerti juga ada lu berdua yang Bisa. siap ditanyain Membantu. kapan saja, Bisa di mana membantu. saja. Kapan aja, 2 siang 24 jam. Ingat bos, 7 kali 24 jam kita standby. 7x24 jam ya. 7x24 jam. Jadi jam 3 pagi juga lu Bisa juga. Jam 3 pagi juga mau bos. Jadi duit lu nggak akan hilang, itu betul ya. Uang nggak akan hilang. Dan lu mau cek ombak mulai 2 juta perak pun jadi. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Banyak nggak sih yang udah join nih? Yang sudah join di Asetku sudah cukup banyak. Kita per hari ini sudah mencapai 450.000 user yang aktif. Happy nggak mereka? Dan mereka semua satisfied, belum ada kegagalan bayar satupun selama kami berdiri. Jadi lu jamin, gua nggak akan bisa temuin ada laporan bahwa uang nggak kembali ya Iya, di internet dan gua googling dimanapun nggak ada. sejauh ini kami Sampai hari belum ini? mendapatkan masalah itu. So 100% uang yang taruh di sana, Akan kembali beserta dengan bunga-bunganya juga. oke. Di Google juga nggak ada ya? Untuk TKB-nya sendiri, TKB 90 kita masih 100%. Dapat dilihat di aplikasi kami ataupun di website. Masih tertera 100%. Dalam artian TKB 90-100% adalah belum adanya borrowers yang sampai gagal bayar di 3 bulan terakhir. TKB itu juga Tingkat pengembalian dana selama 90 hari. belum ada yang gagal. Belum ada yang gagal bayar. So artinya lenders, gue namanya lender ya, lender pasti uangnya Masih balik. mendapatkan uangnya kembali beserta bunganya 100% seperti di aplikasi. Dan jangan juga lupa kita juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Artinya nggak boleh macam-macam gitu ya. Iya. Jadi lu mau ngomong dari asetku bahwa sampai hari ini belum ada kasus apapun yang berkaitan dengan uang dari lender hilang atau uangnya tidak dikembalikan, itu boleh lu cari, lu cek, nggak ada. Iya betul, betul. Dengar itu bos. Oke, thank you udah datang ke tempat gua, udah berbagi Makasih soal udah peer-to-peer diundang. lending. Iya. Jadi buat lu semua bos, di zaman sekarang ternyata ada banyak cara untuk nabung, ada banyak cara mengembangkan uang kita. Peer-to-peer lending adalah salah satunya. So, kenapa nggak kita coba? Kita mulai dari 2 juta. So, klik link di bawah ini, coba sekarang, download, dan jangan lupa isi kode referralnya biar bisa langsung dipandu sama bro dua ini, Bro Randy dan Bro Devin, sehingga lu benar-benar ngerti apa itu asetku. Thank you udah nonton video gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Klik di bawah, daftar sekarang asetku. Thank you bos.